Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Kita lanjutkan. Kita kemarin sampai ke ayat sebelum terakhir dari surat Al-Qalam, ya, di mana Allah Ta'ala berfirman, yang sebelumnya Allah menyebutkan wa yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Dan sesungguhnya hampir-hampir orang-orang kafir itu berusaha menyakiti engkau, hai Muhammad, dengan pandangan mata mereka yang jahat itu. Ketika mereka mendengarkan adz-dzikr, yaitu Al-Qur'an, dan mereka berkata, katanya Muhammad itu majnun, gila. Kemudian Allah menutup surat itu dengan ayatnya, wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Dan tidaklah Al-Qur'an kecuali dzikrun. Apa itu? Peringatan. Untuk siapa? Lil alamin. Ya. Yang dimaksud dengan al-alamin di sini yaitu manusia seluruhnya dan jin. Karena memang Al-Quran, ya akhwat Islam, isinya peringatan. Allah mengatakan, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Ya hai manusia, telah datang kepada kalian mau'izah, peringatan dari Rabb kalian. Wa syifaa'un lima fis sudur, dan juga sebagai penyembuh terhadap apa yang ada di dalam dada. Wa hudan wa rahmatan lil mu'minin, dan sebagai hidayah dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Kemudian kita masuk ke surat Al-Haqqah. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Haqqatu mal-Haqqah, wa ma adraka mal-Haqqah. Al-Haqqah, apa itu Al-Haqqah? Itu ismun min asma'i yaumil qiyamah. Itu salah satu daripada nama-nama hari kiamat. Kenapa disebut dengan Al-Haqqah? Disebut hari Al-Haqqah li'anna fiha yatahaqqaqul wa'du wal wa'id. Karena hari kiamat itu sesuatu yang pasti datang. Dari kata-kata haqqa, artinya pasti. Kebenarannya sudah sangat pasti sudah. Artinya hari kiamat itu betul-betul pasti akan terjadi. Bukan sebuah cerita, bukan dongeng, bukan hanya janji-janji kosong, tidak. Ya, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan tentang adanya hari kiamat dalam Al-Quran dalam ayat-ayat banyak sekali, ya. Dan Rasulullah SAW juga sudah menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat. Dan kita melihat tanda-tanda hari kiamat terjadi persis seperti yang Rasulullah kabarkan. Ini menunjukkan pasti akan datangnya hari kiamat itu. Kemudian Allah mengatakan mal-Haqqah, wa ma adraka mal-Haqqah. Apa itu Al-Haqqah? Tahukah kamu apa itu Al-Haqqah? Apa maksud Allah bertanya di dalam ayat ini, ya akhi? Akhi, di dalam bahasa Arab, pertanyaan itu, ya, artinya macam-macam. Ada pertanyaan yang sifatnya memang bertanya supaya dijawab begitu. Ada juga pertanyaan yang maknanya artinya seakan-akan perkara ini sesuatu yang besar. Dan ini yang diinginkan daripada ayat tersebut. Ada juga pertanyaan yang sifatnya untuk mengajak berpikir saja, tidak butuh jawaban, Contoh misalnya Allah mengatakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakan, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu?
Ini pertanyaan nggak butuh jawaban, Pak. Kenapa? Karena jawabannya udah jelas. Tapi Allah seakan ingin mengambil kita itu berpikir. Tidak sama. Kalau begitu jadilah kamu orang yang berilmu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Mal haqqah?" Tahukah kamu apa itu al-haqqah? "Wa ma adraka mal haqqah?" Allah ulangi lagi pertanyaannya. Untuk apa? Ya kata Ibnu Katsir rahimahullah. Ya. Azzama ta'ala amroha. Di sini Allah ingin mengagungkan urusan hari kiamat ini. Sama dengan firman Allah apa? Al-qari'ah. Mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Sama di sini juga al-haqqah. Mal haqqah. Wa ma adraka mal haqqah. Ya. Untuk supaya kita mengesankan bahwa ini masalah bukan masalah kecil. Tapi ini masalah besar. Ini sesuatu yang pasti terjadi ya akhal Islam. Kemudian Allah mengatakan kadzabat Tsamud wa 'Adun bil qari'ah. Telah mendustakan Tsamud dan 'Ad telah mendustakan al-qari'ah. Al-qari'ah juga salah satu daripada nama hari kiamat. Allah mengatakan lihat kaum Tsamud yang mendustakan hari kiamat itu. Lihat kaum 'Ad yang mendustakan hari kiamat itu. Coba oleh kalian ambil pelajaran. Bagaimana nasib orang-orang yang mendustakan hari kiamat itu. Tsamud kaumnya siapa? Tsamud kaumnya siapa? Nabi siapa? Nabi Saleh. 'Ad kaumnya Nabi siapa? Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Ya, Tsamud, 'Ad adalah Tsamud nabi mereka Saleh. 'Ad nabi mereka Hud. Nabi Tsamud, Nabi 'Ad, Nabi Hud berdakwah kepada mereka kaumnya. Tapi ternyata apa yang terjadi, kaumnya tidak mau beriman kepada nabi mereka. Akibatnya lihat sendiri. Kenapa Allah ceritakan ini dalam Al-Quran? Untuk dijadikan pelajaran, akhi. Makanya kan Allah mengatakan dalam surat Yusuf apa? Laqad kana fi qasasihim ibratan liulil albab. Sungguh dalam kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran buat siapa? Liulil albab. Untuk orang yang punya pikiran. Ya. Allah ceritakan tentang kaumnya Nabi Lut. Kaumnya Nabi Lut itu LGBT, Pak. Untuk apa? Jadikan pelajaran. Ya, bahwa perbuatan yang seperti itu mendatangkan azab. Apa kamu tidak berpikir untuk mengambil pelajaran dan supaya kita jauhi hal-hal seperti itu ya akhul Islam azakumullah ya. Allah mengatakan fa amma Tsamud fa uhliku bit-taghiyah. Adapun Tsamud mereka dibinasakan dengan taghiyah. Apa itu taghiyah? Dalam ayat yang lain disebutkan itu sayhah, teriakan yang memekakkan telinga-telinga mereka dan yang akhirnya mereka mati dan binasa dengan teriakan tersebut. Ya. Fa amma Tsamud fa uhliku bit-taghiyah wa amma 'Adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Adapun 'Ad mereka dibinasakan dengan rih angin sorsor yang sangat dingin, ya, atiyah yang sangat keras, ya bertiupnya sudah sangat keras bertiupnya, dingin juga sangat sangat menyebabkan mereka menjadi mati semuanya ya akhwat Islam azakumullah wa ya. Antum tahu siapa 'Ad? Kaum 'Ad itu kaum yang diberikan oleh Allah badan yang luar biasa besar. Iya. Badan mereka besar-besar. Yang disebutkan bahwa tingginya mereka saja bisa sampai 30 hasta lebih. Kekuatan badan yang luar biasa, Pak. Yang tidak pernah Allah berikan kepada suatu kaum pun di dunia dari sisi kekuatan fisik kecuali kaum 'Ad. Ternyata Allah cukup kirimkan angin yang sangat dingin saja udah mati.
Seakan Allah ingin mengingatkan, kamu itu manusia lemah. Sementara pasukan Allah luar biasa. Tinggal Allah kirimkan angin yang cukup dingin, selesai sudah, hancur. Samud, antum tahu siapa Samud? Ini suatu kaum yang hampir sama dengan Ad. Mereka diberikan oleh Allah kekuatan, kecanggihan, bahkan gunung-gunung saja dipahat jadi rumah. Bayangkan, gunung dipahat sama mereka jadi rumah. Kekuatan yang luar biasa dahsyat. Ternyata cukup Allah kirimkan suara yang sangat memekakan telinga. Tiba-tiba mereka pun bergelimpangan dan mati akibat daripada dosa-dosa mereka. Seakan Allah ingin mengingatkan, lihat, mereka itu lebih kuat badannya dari kalian. Apalagi kita orang Indonesia yang kecil-kecil gini ya. Iya, kurus-kurus kayak saya. Iya. Kita ini dibandingkan dengan kaum Ad nggak ada apa-apanya, Pak. Kaum Ad itu luar biasa. Kita ini dibandingkan dengan kaumnya Samud nggak ada apa-apanya, Pak. Dari sisi kekuatan fisik, dari sisi harta dan yang lainnya. Ternyata apa yang terjadi itu saja dibinasakan oleh Allah. Apalagi kita. Kalau bukan karena Allah sayang kepada umat Islam ini, ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya, kalau bukan karena doanya Rasulullah SAW, di mana Rasul berdoa kepada Allah supaya umatnya tidak dibinasakan dengan paceklik yang merata, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membinasakan umat Islam sekaligus ataupun umat Nabi Muhammad sekaligus akibat dosa-dosa mereka, tidak. فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ, yang Allah kuasakan kepada mereka 7 layalin wa 8 ayyamin husuma, selama 7 hari dan 8 malam terus menerus. Bayangkan, 7 hari 8 malam terus menerus, ya, diberikan azab seperti itu. Husuman fataral qauma fiha sur'a, dan kamu lihat kaum itu pun sur'a, berjatuhan, mati, ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya, ka'annahum ajazu nakhlin khawiyah, seakan-akan mereka batang-batang kurma yang kosong melompong yang telah jatuh, tak berdaya, tak punya kekuatan di hadapan adab Allah Subhanahu wa taala. Maka ya akhal Islam, ambillah hal ini sebagai pelajaran. Selama-lamanya yang namanya memaksiati para rasul itu tidak menguntungkan, akhirnya. Makanya kata Rasulullah SAW apa? Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Yang membinasakan orang-orang sebelum kalian itu 2. Yang pertama banyak bertanya, yang kedua menyelisihi nabi mereka, kata Rasulullah SAW. Itu yang membinasakan kalian. Di zaman sekarang, ketika umat Islam banyak meninggalkan ajaran Rasulullah, lihat sendirilah, Allah hinakan sehina-hinanya. Di Indonesia ini, Pak, umat Islam mayoritas. Tapi kenapa kok yang menguasai politik, ekonomi dan yang lainnya bukan umat Islam? Umat Islam ini di Indonesia mayoritas, Pak. Tapi kok kenapa untuk menegakkan agama Islam di negeri ini terasa susah dan sulit sekali? Akibat umat Islam berpaling daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebagai sebuah pelajaran, ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Iya. Fahal tara lahum min baqiyah? Maka apakah kamu melihat masih ada sisa-sisa buat mereka? Sudah tidak bersisa, mereka semua sudah mati, sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa jaa fir'aun wa man qablahu, dan datang pula Fir'aun. Dan antum tahu Fir'aun, Pak, di zamannya itu pasukan yang sangat kuat sekali. Pasukan Fir'aun itu pasukan terkuat di muka bumi pada waktu itu. Iya. Tapi apa yang terjadi? Cukup Allah
adab mereka dengan air laut, hancur binasa. Wa jaa Fir'aun wa man qablah, dan datang Fir'aun, wa man qablahu, dan demikian pula kaum sebelum Fir'aun, wal mu'tafikat, dan orang-orang yang mendustakan para rasul itu, bil khati'ah, mereka datang membawa dosa-dosa, menyelisihi para rasul. Ya, Allah mengatakan fa'asa Fir'aunur rasul fa'akhadnahu akhdan wabila. Fir'aun pun memaksiati rasul, yaitu Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Fa'akhadnahu akhdan wabila, maka kami pun siksa kepadanya dengan siksa yang sangat pedih sekali, ya akhal Islam. Fa'asaw rasula rabbihim fa'akhadhahum akhdatar rabiyah, mereka semua memaksiati rasul Rabb mereka, lalu Allah pun mengadab mereka dengan akhdatar rabiyah, adab yang sangat pedih sekali. Masya Allah. Ya, demikianlah nasib orang-orang yang apa? Yang mendustakan para rasul. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah, sesungguhnya kami ketika air itu telah tagha, artinya telah melebihi batasannya. Menceritakan tentang kaumnya siapa? Nabi Nuh. Iya. Di mana air itu terus naik sampai gunung yang paling tinggi pun tenggelam. Banjir bandang, ya akhul Islam azakumullah, luar biasa. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka yang naik di atas perahu itu bersama Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Mereka yang selamat. Maha kuasa Allah. Kalau Allah maha kuasa, akhi, untuk menjadikan gunung yang tinggi tenggelam ya di dalam air yang sangat luar biasa pasangnya itu. Jangan jauh-jauhlah kemarin waktu di Aceh itu bagaimana tsunami, ya akhi. Dalam waktu menitan, Masya Allah, habis tersapu. Itu bukankah menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah mengatakan inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah, sesungguhnya kami ketika air itu telah pasang, hamalnakum fil jariyah, kami bawa kalian di atas jariyah. Apa itu? Kapal. Linaj'alaha lakum tadhkiratan, agar kami jadikannya sebagai peringatan buat kalian. Artinya juga dengan adanya kapal yang bisa membawa orang-orang di atas laut, dia bisa berlayar, supaya kalian ingat akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian itu. Makanya Allah mengatakan dalam surat Az-Zukhruf ya, ayat 12-13, wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun litastawu ala dhuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaih. Dan Allah menjadikan untuk kalian dari kapal laut, demikian pula binatang-binatang ternak yang kalian kendarain, agar kalian mengendarai di atas punggungnya, dan kemudian kalian pun ingat akan nikmat Rabb kalian apabila kalian telah berada di atas punggungnya tersebut. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Linaj'alaha lakum tadhkirah, agar kami jadikan ia sebagai tadhkirah, peringatan buat kalian itu semuanya itu. Wa ta'iyaha udhunu wa'iyah, dan supaya telinga-telinga yang mendengar itu mau memahami. Ya, Allah mengatakan supaya telinga-telinga yang mendengar itu apa? Mau memahami. Artinya kamu yang punya telinga, kamu yang punya mata, gunakan dong. Manusia diberikan oleh Allah akal, manusia diberikan oleh Allah mata, manusia diberikan oleh Allah telinga. Pahami coba, kenapa Allah tenggelamkan mereka, kenapa Allah siksa mereka, kenapa Allah berikan azab kepada mereka. Tidakkah kamu jadikan itu sebagai peringatan untuk diri kamu dan kehidupan kamu? Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Yang lucu itu ya akhi, ketika kita tidak mau mengambil peringatan dari musibah yang ada. Iya. Sebaik-baik muslim itu ya akhi,
Ketika ia ditimpa oleh Allah musibah, ia jadikan musibah itu sebagai peringatan supaya tidak jatuh kepada lubang yang sama dua kali. Ya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan orang-orang sebelum dahulu itu ya, sejarah-sejarah tentang sejarah Fir'aun, sejarah Tsamud, sejarah Ad. Itu bukan cuma dongeng, Pak. Isinya untuk apa? Ambil pelajaran di situ, ambil pelajaran. Iya, mempelajari sejarah penting loh. Untuk apa? Untuk kita jadikan pelajaran. Kenapa sih dahulu umat-umat terdahulu itu ya ditenggelamkan oleh Allah? Allah mengkisahkan Nabi Yusuf dalam satu surat khusus, Saudara. Bagaimana kisah dan cerita Nabi Yusuf detail di dalam surat Yusuf itu, Pak. Dan subhanallahnya Allah tidak pernah menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf di surat-surat yang lainnya. Hanya ada dalam surat Yusuf saja. Untuk apa? Ternyata Masya Allah ribuan faidah yang bisa kita petik dari kisah surat Yusuf itu ya akhul Islam azakumullah wa yakum. Nah inilah ya akhi, Allah mengatakan wa ta'iyaha udhunu wa'iyah, agar telinga-telinga yang mendengar itu mau memahaminya. Iya, kalau kita mendengar cerita, apa yang bisa kita petik dari cerita itu coba? Kalau kita mendengar kisah, apa yang kita bisa kita petik dari kisah-kisah itu ya akhwat Islam? Ini menunjukkan Pak, yang pertama, kalau kita mau berkisah, berkisahlah dengan kisah yang memang benar-benar terjadi. Jangan membuat kisah-kisah yang apa? Fiktif. Kayak kisah kancil mencuri mentimun lah. Kisah inilah, kisah yang sifatnya fiktif. Ini enggak dibenarkan ya akhwat Islam azakumullah. Yang kedua, kalau kita mau berkisah, silahkan berkisah sesuatu yang memang bisa diambil ibrah dan faidahnya. Iya. Contoh maksud, Ka'ab bin Malik pernah mengkisahkan masa lalunya, di mana beliau pernah berbuat dosa dengan tidak ikut perang Mu'tah, perang Tabuk, maaf. Dalam hadis yang sangat panjang begitu kan, sampai beliau kemudian diisori 50 hari lamanya oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Dari mana ya Ka'ab bin Malik waktu itu menceritakan itu untuk diambil apa Pak? Faidah-faidahnya ini loh, saya pernah terjadi begini, saya kisahnya begini. Ya, ternyata dari hadis Ka'ab bin Malik ini para ulama mengambil ratusan faidah, Pak. Ratusan faidah. Makanya ya, berkisah itu yang bermanfaat. Adapun kisah-kisah yang dongeng-dongeng yang hanya sebatas membuat gelak ketawa. Kadang kan di antara kita itu bikin kisah yang lucu gitu kan ya. Tujuannya apa? Orang ketawa, Padahal kan kata Rasulullah apa? Wailun liman haddats wa yakdzib yudhika bihin nas, wailun lah. Neraka wail, celaka buat orang yang bercerita dengan dusta agar orang-orang tertawa, celaka dan celaka. 3 kali itu didoainnya. Ya. Antum sering enggak di WhatsApp dikirimin cerita lucu? Kalau ditanya ini ceritanya benar apa enggak? Enggak tahu. Iya. Hati-hati ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian Allah berfirman ayat selanjutnya, "Fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidah." Dan apabila telah ditiupkan pada sangkakala, nafkhatun wahidah, dengan sekali tiupan. Apa maksudnya sekali tiupan ini, Pak? Terjadi ikhtilaf para ulama tafsir dalam memahami ayat ini. Sebagian mengatakan yang dimaksud dengan tiupan yang disebut dalam ayat ini nafkhatu wahidah, sekali tiupan, maksudnya tiupan untuk menghancurkan. Sama sekali tidak menunjukkan bahwa tiupan itu hanya sekali tiupan aja udah, enggak. Karena kalau begitu bertabrakan dengan ayat yang lain. Ya, yang disebutkan bahwa tiupan sangkakala itu ada 2 tiupan dalam surat apa itu? Nah, yang pernah kita bahas
Surat An-Nazi'at. Ya. Yang Allah mengatakan apa? Tatsba'uha radifah, yang diikuti oleh tiupan yang kedua. Di sini Allah mengatakan apabila ditiupkan sangkakala dengan sekali tiupan. Loh kok ayat ini bertabrakan ya dengan ayat yang lain? Enggak, kata para ulama enggak bertabrakan. Yang dimaksud dengan ayat ini sebagian mengatakan itu adalah tiupan terakhir. Ada yang mengatakan tiupan pertama. Tapi Ibnu Katsir merajihkan bahwa yang dimaksud dengan sekali tiupan artinya sekali tiupan untuk kebangkitan, sekali tiupan untuk menghancurkan, sekali tiupan untuk kebangkitan. Karena semua itu ditiup dengan sekali tiupan saja. Ya. Di mana ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk meniup sangkakala, dan sangkakala itu apa, Pak? Yang pernah kita sebutkan, qarnun yunfakhu fih, itu tanduk yang ditiup padanya. Namun tidak ada yang mengetahui besarnya tanduk itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja, ya akhal Islam. Fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidah. Dan apabila telah ditiup pada sangkakala itu dengan sekali tiupan, terjadi ikhtilaf para ulama berapa kali tiupan. Sebagian ulama mengatakan 3 tiupan. Tiupan pertama untuk menghancurkan, ya. Tiupan yang kedua, ya, untuk yang pertama untuk faza, untuk mematikan. Tiupan yang kedua untuk sa'aq, ya, menghancurkan. Tiupan yang ketiga kata mereka untuk kebangkitan. Namun pendapat yang paling kuat sebagaimana telah kita pernah bahas bahwa tiupan sangkakala itu hanya 2 saja. Yang pertama tiupan kehancuran, dan yang kedua tiupan kebangkitan, yang itu yang ditunjukkan oleh surat apa itu? An-Nazi'at. Iya, Allahu a'lam. Fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidah. Apabila telah ditiupkan pada sangkakala dengan sekali tiupan saja. Wa humilatil ardu wal jibal fadukata dakatan wahidah. Dan bumi dan gunung-gunung itu dibawa fadukata, lalu diberadukkan, dihancurkan begini, Pak. Dukat itu. Ya. Fadukata dukkata wahidah, maka keduanya pun diberadukkan dengan sekali beradu. Gimana rasanya, Pak? Iya. Kalau bumi dan gunung itu diaduin gitu, Pak. Masya Allah. Hancur lebur semuanya, Pak. Iya. Berarti hari itu hari yang sangat luar biasa dahsyat sekali. Iya. Bayangkan, laut-laut jadi api panas. Gunung-gunung berhamburan. Semuanya hancur pada waktu itu. Subhanallah, ya akhal Islam. Fayawma idzin waqa'atil waqi'ah. Pada hari itulah terjadi hari kiamat. Wanshaqqatis sama' fahiya yawma idzin wahiyah. Dan langit menjadi belah. Dan pada hari itu langit menjadi lemah. Iya. Karena telah dibelah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lalu digulung. Dan kelak pada hari kiamat Allah akan menggenggam langit itu dengan tangan kanannya, dan menggenggam bumi dan seisinya dengan tangan kirinya. Lalu kemudian Allah berfirman, Anal Malik, akulah raja. Aina mulukul ard, mana raja-raja bumi itu, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa futihatis sama'u fakanat, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya, wanshaqqatis sama'u fahiya yawma idzin wahiyah wal malaku ala arja'iha. Sementara para malaikat berada di ujung-ujung langit, ya. Wal malaku ala arja'iha. Kata Rabi' bin Anas, ay ala mastadaqqa minas sama'i yanzuruna ila ahlil ard. Artinya mereka berada di penghujung-penghujung langit, melihat kepada penduduk bumi. Ad-Dhahhak berkata, ay atrafiha, ujung-ujungnya. Ya. Wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah.
Dan pada hari itu arasy Rabbmu dipikul oleh 8 malaikat. Masya Allah Pak. Arasy, tahukah arasy? Arasy secara bahasa itu artinya keranjang. Arasy secara bahasa artinya apa? Ranjang. Berarti antum punya arasy nggak di rumah? Iya, arasy itu ranjang. Tapi tidak ada yang mengetahui arasnya Allah kecuali Allah. Terbuat dari apa arasy? Memang ada hadis-hadis yang menyebutkan tentang bahwa arasy itu terbuat dari yakutatun hamra, ya, permata merah. Namun hadisnya lemah, tidak sahih. Iya. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa arasy itu mempunyai 4 kaki. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Rasulullah SAW sabda, "Bu'itsu, aku dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat dari kubur, sementara aku melihat Nabi Musa sedang berpegang dengan salah satu daripada kakinya arasy." Berarti arasy itu ada kakinya, Pak. Tapi kita nggak tahu, antum jangan mikirin ranjang antum ya, nggak sama. Iya. Itu arasy. Dan arasy itu makhluk yang paling besar yang Allah ciptakan. Sebagaimana pernah saya bawakan hadisnya, tidaklah 7 langit 7 bumi dibandingkan dengan kursi Allah kecuali seperti cincin dibandingkan dengan apa? Padang pasir, dengan tanah lapang. Itu 7 langit 7 bumi dibandingkan kursi Allah. Allah mengatakan apa? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal, dalam ayat apa itu? Ayat kursi. Kursi Allah meluasi langit dan bumi, Masya Allah. Berarti bumi dan langit kecil di mata kursi, di hadapan kursi. Kemudian kata Rasulullah, tidaklah kursi Allah dibandingkan dengan arasy-Nya kecuali seperti cincin dibandingkan dengan tanah lapang lagi. Arasy-Nya ternyata kecil di mata kursi itu kecil di hadapan arasy. Gimana kita, Pak? Iya. Dan betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata arasy Allah itu pada hari kiamat akan dipikul oleh 8 malaikat, ya akhul Islam. Sebagaimana saya pernah menceritakan kepada antum bagaimana besarnya malaikat pemikul arasy. Kata Rasulullah, "Udhina li an uhadditsakum an malakin min hamalatil arasy." Aku diizinkan oleh Allah untuk menceritakan tentang salah satu malaikat pemikul arasy. Jarak antara ma baina syahmati udhunaihi ila atiki masirat 700 am. Jarak antara daging telinganya ini, Pak, tempat anting nih, sampai ke pundaknya itu 700 tahun perjalanan. Masya Allah. Itu malaikat. Ya, malaikat pemikul arasy. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan yang membawa arasy Rabbmu pada hari itu di atas mereka adalah 8 malaikat. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan 8 malaikat yaitu 8 malaikat begitu. Sebagian mengatakan artinya 8 saf. 8 apa? Ya, 8 saf malaikat. Dan ini penafsiran Sa'id bin Jubair. Ya. Juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Namun sanadnya lemah karena diriwayatkan dari Atiyah Al-Aufi dan dia seorang perawi yang lemah. Lalu Allah Ta'ala berfirman, "Yauma idzin tu'radun." Pada hari itu kalian akan ditampakkan amalan-amalan kalian. La takhfa minkum khafiyah. Tidak akan tersembunyi dari kalian sedikit pun juga. Setiap kita pada hari kiamat akan melihat amalan kita sekecil apapun. Iya. Setiap sekecil apapun. Makanya Allah mengatakan apa? "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang mengamalkan kebaikan sekecil apapun, dia akan melihat balasannya.
Dan siapa yang mengamalkan keburukan sekecil apapun, dia akan melihat balasannya, ya akhwal Islam, azakumullah ya. Maka pada hari itu amalan seorang manusia tidak akan tersembunyi, ya akhi. Ya. Makanya orang-orang kafir itu ya ketika melihat catatan itu berkata apa? Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhimu rabbuka ahada. Dalam surat apa itu? Al-Kahfi. Ya. Kata orang kafir apa? Kitab apa ini? Tidak ada satupun yang kecil dan besar kecuali telah dihitung dan ada dalam kitab ini. Dan mereka mendapatkan amalan mereka hadir. Dan Rabbmu tidak pernah menzalimi siapapun juga, kata Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ya akhi, kita sudah melupakan dosa-dosa kita 10 tahun yang lalu. Tapi Allah tidak lupa. Karena semua sudah tercatat rapi dalam kitab yang nyata, ya akhwal Islam. Ya. Yauma idzin tu'radun la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kalian akan ditampakkan amalan-amalan kalian kepada kalian. Tidak akan tersembunyi dari kalian khafiyah sedikit pun juga. Semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wa zinu anfusakum qabla an tuzanu, fa innu akhafu 'alaikum fil hisab ghadan an tuhasabu an tuhasibu anfusakum al-yaum." Kata beliau, hisab kalian sebelum kalian dihisab pada hari kiamat. Timbang amalan kalian sebelum kalian ditimbang nanti pada hari kiamat, supaya itu lebih ringan untuk hisab kalian nanti ketika kalian menghisab amalan kalian di hari ini. Hisab coba Pak, ingat-ingat. Sebelum kita tidur, ingat-ingat, ya Allah, hari ini saya sudah berbuat dosa ini, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba ingat dosa-dosa kita di masa lalu. Ya. Coba jadilah kita orang yang pandai melihat dosa sendiri, Pak. Jangan sampai kita menjadi orang yang pandai melihat dosa orang lain. Wallahi celaka, Pak. Orang yang bisa melihat dosa orang lain yang kecil tapi tidak bisa melihat dosa sendiri, ya. Orang yang pandai melihat dosa orang lain itu biasanya, Pak, yang pertama, Pak, dia akan ditimpa ujub karena merasa dirinya lebih baik. Yang kedua, dia biasanya jatuh kepada apa? Ghibah. Iya, ghibah. Yang ketiga apa? Dia khawatir akan jatuh kepada sikap sombong, meremehkan orang yang dia apa? Yang ia lihat dosanya tersebut. Kalau sudah seperti itu, apa yang terjadi? Musibah buat dia, wallah. Musibah, ya akhwat Islam, azakumullah ya. Maka seorang mukmin itu orang yang pintar melihat aib sendiri. Makanya Rasulullah SAW ketika menasihati Abdullah bin Amr bin Al-As, apa kata Rasulullah? Kaifa bika ya Abdullah? Idza kunta fi huthalatin minan nas wa kanat uhuduhum hakadha. Bagaimana sikap kamu, hai Abdullah, kalau kamu berada di tengah-tengah manusia yang telah rusak dan mereka sudah tidak bisa dipercaya lagi dalam janji mereka, dan janji mereka seperti ini rusak, kata Rasulullah. Kata Abdullah bin Amr bin As apa? Famadza ta'muruni ya Rasulullah? Lalu apa yang kau perintahkan kepadaku, hai Rasulullah, di saat aku berada di tengah-tengah manusia yang telah rusak seperti itu, ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ilzam baitak wa alaika bi khassati nafsik. Banyak-banyak tinggal di rumah dan hendaknya kamu lebih memikirkan dosa-dosa dirimu. Wada angka amral awam, tinggalkan urusan orang-orang itu. Artinya kamu gak usah mikirin dosa mereka. Kamu fokuskan untuk memikirkan dosa kamu. Ternyata di zaman yang penuh fitnah seperti ini, Pak, Rasulullah menyuruh kita untuk apa? Kata Rasulullah, alaika bi khassati nafsik. Kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, artinya hendaklah kamu lebih banyak memikirkan dosa-dosa dan kesalahan kamu
daripada memikirkan dosa-dosa dan kesalahan orang lain. Wallahi akhi, kalau kita melihat kesalahan orang lain, ketahuilah kita pun sebetulnya banyak kesalahannya. Banyak kesalahan kita. Makanya seorang mukmin itu, seorang muslim itu ya, dia pandai melihat dosanya, dia tangisi dosanya. Adapun dosa orang lain, ia doakan mudah-mudahan Allah memaafkan mereka. Ya, Allahu a'lam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi, fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Fahuwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah. Qutufuha daniyah. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah." Adapun orang-orang yang diberikan kitab catatannya di sebelah kanannya, ia akan berkata, "Ha umqra'u kitabiyah, kemarilah, lihat buku catatanku itu." Senang Pak. Antum kalau habis dibagi rapot nilai antum gede-gede, rasanya gimana? Hah? Lihat tuh kan, di dunia aja begitu. Ya. Senang banget. Rapotnya nilainya 9 semua. Rapotnya mumtaz. Senang Pak. Demikian pula pada hari kiamat. Adapun orang yang diberikan kitab catatannya di sebelah kanannya, Masya Allah, ini ashabul yamin. Iya. Fayaqul, dia akan berkata, "Ha kemari, ha Iya. Yaqra'u kitabiyah, baca buku saya ini. Ha khudhu qra'u kitabiyah, li'annahu ya'lam anna alladhi fi khairun wa hasanat wa mahdah." Karena ia tahu ternyata di dalamnya adalah kebaikan-kebaikan. Kata Rasulullah, "Tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsiran." Berbahagia orang yang mendapatkan dalam buku catatan amalnya istighfar yang banyak. Iya. Dia dapatkan, Masya Allah, buku catatannya penuh dengan kebaikannya, akhi. Makanya akhi, yang menulis buku catatan kita pada hari kiamat ya kita. Maka perbaiki tulisan kita, karena amalan kita sendiri itu yang akan berbicara pada hari kiamat. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Ini rupanya sebabnya kenapa dia diberikan kitab catatan di sebelah kanan. Dia mengatakan inni dhanantu, dhon yang dimaksud di sini kata para ulama itu yakin. Dhon itu artinya apa? Yakin. Ya. Bahkan sebagian ulama ada yang mengambil kaidah. Sebagian ulama mengatakan setiap makna dhon dalam Al-Qur'an yang menunjukkan kepada sesuatu yang sifatnya positif, itu artinya ya yakin. Di sini Allah mengatakan inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku menyangka di sini artinya apa? Yakin. Inni dhanantu, aku yakin bahwa aku akan bertemu dengan hisabku nanti pada hari kiamat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang ayat ini. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.